Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya, khususnya dari grup WA dan grup Facebook Sehat Madan Asam Lambung. Kali ini yang ketiga kalinya ya, saya menyampaikan postingan tentang sensasi yang biasa dialami oleh teman-teman penderita sakit asam lambung. Kalau video yang lalu ya, itu saya awali dengan sensasi badan lemas atau kelelahan, dan yang kedua adalah masalah vertigo. Kali ini yang ketiga itu masalah insomnia ya, insomnia ini atau susah tidur ya, susah tidur. Bella, saya ingin menguraikan ya, saya awali dengan penyebabnya ya, penyebab dari insomnia itu, kemudian cara-cara mengatasinya ya, baik pun secara apa yang harus dilakukan ya, maupun dengan cara minum herbal gitu ya, sesuatu herbal yang bisa membuat kita bisa tidur gitu ya, tidur nyenyak gitu ya. Saya mulai dengan penyebab insomnia dulu ya. Insomnia itu bisa dibagi ke dua ya, jenis gitu ya. Yang satu yang masalah yang insomnia kronis ya, kronis, dan itu bersifat fisik gitu ya, fisik. Kemudian insomnia yang bersifat psikis ya, atau kejiwaan ya, atau mental gitu ya. Yang insomnia kronis itu antara lain ya disebabkan oleh kecemasan ya, stres, dan depresi ya. Jadi kalau orang yang merasa cemas ya, dan itu biasa dialami oleh penderita sakit asam lambung gitu ya, itu tergolong kepada anxiety atau hipokondria gitu ya. Anxiety itu adalah kecemasan yang berlebihan, hipokondria adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian stres ya, stres itu adalah suatu yang diderita kalau kita mengalami sesuatu hal yang di luar kemauan kita gitu ya, yang kita tidak kehendaki itu terjadi, itu yang membuat kita stres gitu ya. Kemudian depresi itu adalah suatu tekanan gitu ya, tekanan batin ya, akibat macam-macam hal gitu ya, macam-macam hal, bisa menyangkut pekerjaan ya, dari kantor, sehingga kesibukan ya, atau tekanan dari bos ya, sehingga bisa menyebabkan kita terjadi depresi gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah insomnia secara psikis gitu ya. Itu adalah emosional dan psikologis gitu. Antara lain ya, misalnya kemarahan, kemudian kesedihan ya, kemudian kekhawatiran juga masuk di situ, kemudian trauma ya, trauma. Jadi ada suatu peristiwa yang pernah dialami gitu ya, yang menegangkan biasanya ya. Nah, itu menyebabkan kita trauma. Trauma itu bisa membuat kita menjadi susah tidur gitu ya. Kemudian ya, jadwal yang berubah gitu ya, jadwal yang berubah. Misalnya kita biasanya kerjanya dari pagi sampai jam 5 ya, dari jam 8 sampai jam 5, tiba-tiba berubah shift gitu ya. Kita masuk lagi jam 8 malam gitu ya, sampai jam 12 atau jam 1 atau jam 2 gitu ya. Sehingga itu jadwal kerja itu bisa merubah kita menjadi insomnia atau susah tidur gitu ya.
Jadi kerja shift itu bisa membuat demikian gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah perubahan suasana ya. Jadi misalnya kita pindah rumah ya, pindah rumah yang baru. Nah itu mungkin suasana rumah yang baru itu mungkin kurang berkenan atau bagaimana susunannya ya, tata letak tempat tidurnya atau bagaimana, sehingga kita akhirnya adanya perubahan suasana itu membuat kita susah tidur gitu ya, susah tidur. Kemudian terlalu banyak makan di malam hari ya. Jadi kalau kita terlalu banyak makan, kita sudah makan malam tapi kita makan lagi nasi goreng, makan lagi sate, makan lagi apa gitu ya. Biasa ya kalau malam-malam tuh banyak tempat jualan-jualan makanan malam gitu ya, semacam kafe-kafe begitu ya. Nah kalau kita terlalu kenyang ya atau terlalu sering makan di malam hari, maka itu bisa menyebabkan kita susah tidur gitu ya. Kemudian gangguan mental ya, gangguan mental itu juga menyebabkan kita susah tidur ya. Kemudian punya penyakit kronis ya, penyakit kronis bisa dia diabetes, bisa jantung, bisa darah tinggi, bisa kolesterol ya, dan khususnya juga termasuk di sini asam lambung ya, asam lambung atau GERD. Ini juga bisa menyebabkan kita terkena insomnia gitu ya, kalau kita punya penyakit yang kronis gitu ya. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi kafein ya, kafein itu kopi gitu ya. Kemudian mengkonsumsi nikotin gitu ya, nikotin itu artinya rokok gitu ya. Kemudian alkohol ya, bisa bir, bisa whisky, bisa apa ya, pokoknya yang minuman yang mengandung alkohol itu juga bisa menyebabkan kita terkena insomnia gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan obat-obat terlarang gitu ya. Jadi misalnya minum obat terlarang ya, yang narkoba ya, narkoba. Nah itu juga bisa menyebabkan insomnia gitu ya. Itu antara lain penyebab daripada insomnia gitu ya. Kemudian yang kita bisa ini ya, bisa saya uraikan di sini ya. Kita coba adalah beberapa cara bagaimana untuk agar kita bisa tidur ya, agar kita bisa tidur. Jadi bagi penderita insomnia ini bisa dilakukan berbagai cara supaya kita bisa tidur gitu ya, bisa tidur. Yang pertama itu adalah kita harus mengatur jam tidur kita gitu ya. Kemudian jam bangunnya ya, biasakan kita tidur misalnya jam 10 malam, bangunnya jam 4 subuh misalnya gitu ya, atau jam 5, atau pokoknya kita atur lah ya waktunya, jadwalnya gitu ya. Itu cara pertama. Kemudian tempat tidur dibuat senyaman mungkin gitu ya, senyaman mungkin, artinya dengan bantal yang tebal gitu ya misalnya ya. Kasur juga yang empuk gitu ya. Nah itu membuat kita akan nyaman gitu ya tidurnya gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus menjauhkan HP atau laptop atau apapun ya, radio ataupun yang dekat tempat tidur kita gitu, itu kita jauhi gitu ya. Jangan sampai kita mau tidur tapi kita masih bermain laptop atau HP gitu ya. Kemudian yang keempat adalah 3 jam sebelum tidur kita harus tidak melakukan makan gitu ya, tidak makan apapun lagi ya, terutama makanan berat ya, gula dan alkohol ya, jangan lagi gitu ya. 3 jam sebelum itu kita tidak boleh melakukan ketiga hal itu gitu ya. Jadi tidak boleh makan berat, maksudnya kan gula dan alkohol. Kemudian ya yang kelima, teteskan sedikit minyak lavender ya, atau aromaterapi ya, minyak aromaterapi di bantal kita gitu ya, di bantal kita, sehingga itu membuat
penciuman kita nyaman ya, enak gitu ya, sehingga itu menjalar ke otak kita gitu ya, perasaan nyaman itu gitu ya. Kemudian yang keenam, letakkan guling di bawah kaki ya. Jadi guling itu diletakkan di bawah kaki, artinya kaki kita agak lebih tinggi ya, karena ada guling di bawahnya. Kemudian ketujuh, kita minum susu murni dan pisang Ambon ya, minum susu murni atau pisang Ambon. Kemudian yang ke-8 ya, dan ini biasa bisa kita lakukan ya, yaitu dengan daun salam, dengan minum teh daun salam gitu ya. Jadi untuk yang ini ya, saya akan uraikan sedikit ya mengenai daun salam ini ya. Itu daun salam itu ya mengandung vitamin B6, B12, C dan D ya. Jadi vitamin itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh kita, atau dia bisa meningkatkan daya imun tubuh kita gitu maksudnya. Kemudian yang kedua ya, bisa melawan radikal bebas ya, radikal bebas. Kemudian yang ketiga, bisa dipakai untuk mengatasi insomnia gitu ya, karena daun salam punya efek yang menenangkan ya, dia ada efek yang menenangkan. Jadi caranya ya, kita ambil 3-4 lembar daun salam, kemudian dimasukin gelas ya, dikucur dengan air panas ya, air panas mendidih. Kemudian nanti setelah dia dingin atau setelah dia hangat ya, kita minum menjelang kita mau tidur ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita minum daun salam itu, kita bisa tidur dengan tenang ya, dengan ini ya, dengan bantuan daripada teh daun salam itu gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, kita harus merilekskan badan kita dan jangan pikirkan apapun lagi gitu ya, jangan berpikir apapun lagi, rilekskan saja badan kita ya, setenang mungkin ya. Bila perlu ya, kita sugesti gitu ya, sugesti artinya kita panggil nama kita sendiri, terus kita bilang, ayo si A gitu ya, ayo A, kamu tidur sekarang ya, dan bangun nanti jam 5 atau jam 6 gitu. Jadi kita sugesti itu otomatis ya akan membuat kita tidur dan terbangun sesuai dengan perintah sugesti kita itu gitu ya. Nah itu yang cara yang terakhir ya, artinya kita harus rilekskan badan, kemudian kita mensugesti diri kita gitu ya. Kemudian ya, yang paling penting di sini ya, usahakan kita jangan biasakan memakai obat tidur gitu ya, atau obat penenang ya, itu jangan gitu ya, karena itu akan mengakibatkan ketergantungan nantinya gitu ya. Jadi cukup kita pakai sarana-sarana yang saya katakan tadi di atas ya, tidak perlu pakai obat-obat penenang atau pel tidur gitu ya, tidak perlu, karena itu akan justru kalau yang bagi sakit asam lambung itu mungkin akan punya efek ini ya, bisa menyebabkan dia lambungnya malah nggak bisa sembuh gitu ya, karena obat penenang itu mungkin mengandung zat apa sehingga si lambungnya mungkin bisa terluka gitu ya. Makanya jangan dibiasakan kita minum obat penenang atau obat tidur gitu. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini membawa suatu manfaat ya, dan tambahan wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.